Selamat pagi adik-adik. Selamat jumpa lagi dengan Kak Budiman di sini. Kita mau mengawali kita kebaktian pada hari ini dengan membaca bersama-sama dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Haleluya, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan mengawali kebaktian kita hari ini dengan menyanyikan pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, untuk tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan kebaktian kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur, terima kasih atas kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selama minggu yang lampau. Kami percaya bahwa pada hari ini Tuhan juga hadir bersama dengan kami, dan di mana kami mau mengikuti kebaktian sekolah minggu, mau belajar akan firman Tuhan juga. Tuhan pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dengan dosa dan salah kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohonkan semuanya ini. Amin. Adik-adik, kita bersyukur Tuhan Yesus begitu baik kepada kita, ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan di mana kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Minggu lalu Kak Ronald sudah sampaikan bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Karena apa? Karena Tuhan pengen kita, atau ingin selalu kita dekat dengan Dia. Kita bisa menyatakan kehendak kita bisa menyatakan kerinduan kita bisa menyatakan syukur kita melalui apa? Melalui doa. Mari kita nyanyikan satu pujian, Bila Ku Berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Ya, pujian tadi menyatakan Tuhan sambut jiwa kita pada saat kita berdoa. Kita dekat dengan Tuhan, ya. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Mari kita nyanyikan satu pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa
gelisah di hatimu. Bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ya, doa adalah komunikasi di mana kalian bisa menyatakan kerinduan kalian kepada Tuhan, keinginan kalian kepada Tuhan, syukur kalian kepada Tuhan. Kalau minggu lalu Kak Ronald sudah menyampaikan cerita atau firman Tuhan tentang arti pentingnya doa. Kenapa kita harus berdoa? Nah, sebentar lagi kalian akan mendengarkan Kak Thomas yang akan melanjutkan tentang apa? Tentang jawaban doa. Allah mendengar dan menjawab doa kita, ya. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian lagi. Kita persiapan hati kita dan firman-Mu, pelita bagi hatiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Mari kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Thomas. Hai adik-adik, tiba saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Saya Kak Thomas, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati juga Kak Thomas yang akan memberitakan firman-Mu, biar ianya boleh berbicara seturut dengan firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita membuka dari Yohanes 14. Yohanes 14, kita akan membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Adik-adik, doa adalah sesuatu yang tidak asing buat kita. Bahkan ketika kita kecil, sampai kita dewasa, sampai pada saat ini, kita berdoa. Adik-adik, begitu banyak yang kita ucapkan di dalam doa. Ada ucapan syukur, ada pujian kepada Tuhan, dan juga ada permohonan. Pertanyaannya bagi kita, apakah permohonan kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, apakah doa kita selalu dijawab oleh Tuhan?
Ataukah ada doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan? Kita akan membahasnya hari ini. Adik-adik, doa selalu dijawab oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, Tuhan menjawab apa atas doa kita? Adik-adik, ada 3 jawaban yang Tuhan berikan kepada kita atas doa-doa kita. Seperti ilustrasi lampu pengatur lalu lintas. Ada yang merah, yang berarti tidak. Ada kuning, yang berarti tunggu. Dan ada hijau, yang berarti ya. Kita bisa temukan contohnya di dalam Alkitab. Contoh jawaban ya adalah Musa. Kita melihatnya di dalam Keluaran 15 ayat 24 sampai 25. Di dalam ayat 25 dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Musa memimpin bangsa Israel melewati padang gurun. Selama 3 hari mereka berjalan, mereka tidak menemukan air. Dan padang gurun itu panas. Adik-adik bisa bayangkan, 3 hari tanpa air. Tetapi pada waktu mata air ditemukan, airnya terasa pahit, tidak bisa mereka minum. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut pada waktu itu. Dan Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab atas doa Musa tersebut. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air itu, dan air itu menjadi manis dan bisa diminum. Itu adalah salah satu contoh jawaban Tuhan ya terhadap doa. Coba adik-adik renungkan, kira-kira kapan Tuhan menjawab ya atas doamu? Jawaban yang kedua adalah tunggu. Mari kita membuka dari Kejadian 21 ayat yang kelima. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Adik-adik masih ingat cerita tentang Abraham dijanjikan bahwa keturunannya akan sebanyak pasir di pantai dan juga sebanyak bintang di langit. Tetapi pada saat itu Abraham belum memiliki anak satu orang pun. Dan Abraham harus menunggu sekian lama sampai dia berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Adik-adik, kapan Tuhan menjawab permohonanmu dengan tunggu? Belum saatnya. Adik-adik, kita nantikan jawaban Tuhan atas doa kita. Jawaban Tuhan yang ketiga atas doa kita adalah tidak. Sebagai contoh, kita ambil Musa. Mari kita baca dari Bilangan 11 ayat yang ke-15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Adik-adik, di sini Musa meminta apa kepada Tuhan? Dia minta mati. Mengapa? Adik-adik, setelah sekian lama Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, Musa telah melihat betapa bangsa Israel ini sering bersungut-sungut, sering memberontak, tidak menuruti firman Tuhan, dan juga tidak menghormati kepemimpinan Musa. Dan pada satu titik tertentu, Musa meminta kepada Tuhan supaya ia mati. Kenapa? Karena tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel ini terlalu berat baginya. Tentu ini Musa yang merasakannya. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawab tidak terhadap doanya. Seolah Tuhan berkata kepada Musa, Musa, tugasmu belum selesai. Permintaanmu ini tidak akan aku kabulkan. Contoh berikutnya, jawaban tidak terhadap doa adalah jawaban Tuhan kepada Nabi Yunus. Mari kita buka Yunus 4 ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Adik-adik, Yunus setelah diutus Tuhan ke Niniwe untuk memberitakan hukuman Tuhan, dan ternyata bangsa Niniwe setelah diberitakan firman Tuhan bertobat,
maka Yunus menjadi kesal dan marah. Dia pergi ke satu tempat, di situ ada pohon, di mana dia bisa berteduh dari panasnya matahari. Lalu Tuhan membuat pohon itu mati karena seekor ulat, dan tibalah saatnya angin yang bertiup itu membuat kepala Yunus sakit karena panasnya, dan Yunus minta mati. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawab, tidak. Seolah Tuhan mau mengatakan, Yunus, aku tidak mengabulkan doamu, aku hendak mengajarkan kamu sesuatu, bahwa keselamatan dariku adalah untuk seluruh bangsa. Contoh yang ketiga dari jawaban doa tidak, ada pada diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita buka Lukas 22 ayat ke-41 dan ke-42. Mari kita baca ayat yang ke-42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Doa ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Tepat setelah itu, Tuhan Yesus Kristus melalui jalan salib untuk menjadi korban penebusan dosa dan korban pendamaian antara Allah dan manusia. Di dalam Taman Getsemani digambarkan Tuhan Yesus begitu ketakutan karena peristiwa apa yang akan dialaminya setelah itu. Dia berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Adik-adik, Tuhan Yesus Kristus tahu kehendak Bapaknya, bahwa untuk itulah dia datang ke dalam dunia, untuk menjadi korban penebusan dosa dan korban pendamaian antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dan Tuhan Yesus Kristus percaya kepada Bapaknya dan taat kepada Bapaknya sampai ia mati di kayu salib menjadi korban penebusan dosa dan korban pendamaian antara Allah dan manusia. Adik-adik, disitulah kunci doa. Yang pertama adalah kita mengenal Tuhan yang kepadanya kita berdoa, yaitu hubungan antara kita dengan Allah. Yang kedua adalah kita mengenal kehendaknya, percaya kepadanya, dan taat kepada kehendak Bapa. Itulah inti doa. Adik-adik, meskipun jawaban Tuhan adalah tidak terhadap doa kita, bukan berarti kita kehilangan iman, tetapi kita makin sungguh-sungguh mencari apa kehendak Tuhan buat hidup kita. Itulah teladan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Doa tidak memaksakan kehendak Tuhan untuk mengikuti kehendak kita, tetapi doa menyelaraskan kehendak kita untuk mencari kehendak Tuhan dan mengikutinya, taat kepadanya. Setelah kita mengenal Tuhan dan kita percaya dan taat kepadanya, kuasa doa itu ada dalam diri kita, seperti yang dituliskan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kuasa untuk percaya kepada Tuhan, kuasa untuk mengerti kehendak Tuhan, dan kuasa untuk menaatinya. Adik-adik, mungkin adik-adik pernah dengar istilah, ku tahu yang ku mau. Ternyata, menurut Alkitab, kita tidak selalu tahu apa yang kita mau. Cara yang salah dalam berdoa adalah, pertama, tidak beriman. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada waktu kita berdoa, kita harus beriman kepada Allah, yang kepadanya kita berdoa. Yang kedua adalah, kita berdoa tidak tekun. Padahal firman Tuhan, di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mengatakan bahwa kita harus berdoa dengan tekun. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sungguh-sungguh dalam mencari kehendak Allah, bukan memaksakan kehendak kita kepada Allah. Yang ketiga, cara yang salah dalam berdoa adalah kita egois. Di dalam Yakobus 4 ayat ketiga,
Dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bukan kehendak Allah yang dicari, tetapi berdoa untuk hawa nafsu kita. Cara yang salah dalam berdoa berikutnya adalah ada dosa yang kita perbuat, yang kita belum akui di hadapan Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, supaya tidak ada penghalang bagi doa kita kepada Tuhan. Cara berdoa yang salah berikutnya adalah tidak mengampuni. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kita harus mengampuni. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Adik-adik, kita tidak selalu tahu apa yang kita mau, tetapi Tuhan selalu tahu apa yang Dia mau. Tugas kita adalah menyelaraskan kehendak kita, supaya kehendak kita sama dengan kehendak-Nya, dan kita taat kepada kehendak Tuhan. Berikut ini adalah kata-kata yang patut kita renungkan tentang doa. Aku meminta kekuatan agar aku mendapat. Dia memberi kelemahan agar aku taat. Aku meminta kesehatan agar aku dapat melakukan yang lebih besar. Dia memberi anugerah agar aku mengerjakan yang lebih baik. Aku meminta kekayaan agar aku bahagia. Dia memberi kekurangan agar aku bijaksana. Aku meminta kuasa agar dipuja sesama. Dia membuat aku lemah agar aku bergantung padanya. Aku meminta segala sesuatu agar dapat menikmati kehidupan. Dia memberi kehidupan agar aku menikmati segala sesuatu. Aku tidak selalu memperoleh apa yang aku minta, tetapi doaku selalu dijawabnya. Adik-adik, selamat berdoa dan selamat menikmati hubungan dengan Tuhan melalui doa. Selamat mencari kehendak-Nya, dan kita bisa percaya dan taat kepadanya dan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya kami boleh berdoa dengan iman kepada Tuhan, dan doa kami boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam doa kami boleh mengenal Engkau, kami boleh percaya dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, jadikan kehidupan doa kami sebagai kehidupan doa yang indah, berkenan bagi Tuhan. Dan kiranya kuasa dari doa yang kami panjatkan boleh mengubah hidup kami dan boleh menambah iman kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua doa-doa yang Engkau jawab iya. Dan juga terima kasih untuk doa-doa yang Engkau jawab tidak, ataupun kami harus menunggunya. Kami percaya bahwa Tuhan terus mengasihi kami, dan Tuhan terus ingin dekat kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.